Hutan Kalimantan lebih dari sekadar hamparan pepohonan. Ia adalah rumah, pelindung, dan sumber kehidupan. Namun kini, ancaman datang dari berbagai arah. Deforestasi, tambang ilegal, hingga kebakaran. Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah identitas. Saat hutan kami hilang, maka masyarakat Dayak juga akan hilang. Inilah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan perjalanan panjang menjaga bumi dan tanah leluhur. Setiap tahunnya, kebakaran hutan menghanguskan ribuan hektar lahan di Kalimantan. Penyebabnya beragam, mulai dari pembukaan lahan hingga kelalaian manusia. Namun di tengah kepungan api dan kerusakan lingkungan, Ranuelum hadir, bergerak dan memperbaiki. Di Kalimantan ini kebakaran hutan dan lahan masih belum ada solusi sampai saat ini. Setiap 4-5 tahun sekali selalu terjadi apabila ada bencana El Nino atau kekeringan yang sangat tinggi. Di sisi lain, memang kebakaran hutan di Kalimantan ini kalau sudah terjadi kebakaran hutan pasti susah dipadamkan. Apalagi biasanya ada tujuan tersembunyi dalam kebakaran itu, misalkan kayak pembukaan lahan untuk lahan sawit, ada yang sebagian jadi tambang dan lain-lain. Berlokasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, komunitas Ranuelum telah lama bergerak untuk menyelamatkan hutan Kalimantan. Ranuelum diambil dari bahasa Dayak Maanyan yang artinya air kehidupan. Jadi Ranuelum sendiri adalah inisiatif pemuda adat yang menggabungkan teknologi modern dan juga pengetahuan adat untuk melestarikan budaya, untuk melindungi hutan Kalimantan dan juga memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Ranuelum aktif dalam memberikan pelatihan kepada anak muda, salah satunya penanganan kebakaran hutan. Upaya ini bukan hanya tentang memadamkan api, tapi juga membangun kesadaran agar mereka mampu melindungi hutan mereka sendiri. Yang pertama kami kasih edukasi mengenai tentang penggunaan alat. Alat-alat mulai dari alat mesin, alat APD, segala macamnya penggunaannya tidak salah. Kami mendorong anak-anak muda untuk terlibat dalam restorasi, pemulihan lahan, dan juga terlibat dalam pemulihan kebencanaan. Karena kami percaya anak-anak muda mereka akan semakin terdorong saat mereka kami libatkan dalam berbagai kegiatan. Dusun Gunung Karasik di Barito Timur adalah salah satu komunitas kecil Dayak Maanyan. Hanya ada 39 kepala keluarga yang masih bertahan dengan cara hidup tradisional. Dusun ini jauh dari jangkauan fasilitas publik. Mereka dulu hidupnya dari bertani, berburu, mereka mencari obat dari hutan juga. Sumber pangan mereka ada di hutan, sumber gizi mereka ada di sungai atau di air juga. Kehidupan masyarakat adat di sini sangat rukun, sangat damai. Mereka juga tidak begitu sakit hati walaupun tidak punya uang. Namun seiring waktu, beberapa ancaman datang dari tambang ilegal yang merusak tanah adat mereka.
Jadi di sini dulu hutannya sangat luar biasa, pepohonan-pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan hewan maupun burung ini di tempat mereka berburu, tempat mereka mencari sayur-sayur hutan yang ada di alam sini. Tapi 2 tahun yang lalu ini beralih fungsi hingga menjadi tambang batu bara. Inilah membuat masyarakat adat Dusun Gunung Karasik sangat kecewa karena jalan penghubung dan gunung ini adalah sumber air yang utama sampai ke Kalimantan Selatan. Sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Dampak dari kegiatan tambang ini, kemudian air terjun yang ada di seputaran ini juga hilang. Halo Ibu Bapak, selamat pagi. Selamat Panalu. Bisa kami duduk ya? Cara yang efektif untuk melakukan sosialisasi itu dengan pendekatan budaya yang pastinya kita terjun langsung ke lapangan dan juga bercerita, berdiskusi bersama-sama dengan mereka. Kita mengenal kehidupan mereka sehingga kita pun tahu sasaran apa yang harus kita lakukan di sana. Bersama dengan masyarakat adat Dayak Maanyan, di tanah gersang ini, Ranuelum melakukan aksi nyata, mereboisasi lahan bekas tambang dengan bibit pohon lokal agar hutan kembali pulih. Sungai mengalir deras dan kehidupan dapat terus berjalan. Jadi kita bercita-cita semoga dia tidak diganggu lagi seperti yang sudah-sudah tanaman kita. Jadi bisa kita wariskan, kita perkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya agar mereka mengenal apa fungsi hutan, apa fungsi pohon, apa fungsi lingkungan. Yang tersisa sekarang itu yang harus kita perjuangkan, tapi kita juga bisa merebut kembali apa yang telah rusak, apa yang telah hilang dari masyarakat itu sendiri.